Ada rumah begitu kita masuk, suasananya terasa adem. Rumahnya sederhana, Wan. Nggak pakai keramik, pakai yang zaman dulu tuh, yang tahun 80, teraso. Teraso semakin sering digosok, semakin kelihatan sinarnya. Dia jauh lebih nikmat dipakai sujud dibanding keramik. Teraso zaman dulu tahun 80. Ada rumah sederhana, pakai teraso, nggak pakai marmer, nggak pakai keramik, tapi begitu kita masuk ada aura yang berbeda. Ada ketenangan, ada ketenteraman karena pengaruh penghuninya. Kalau penghuni dalam rumah tersebut rasanya tenang, rumah jadi tenang. Ada rumah bagus, marmer, kemudian dia punya perlengkapan rumah ditata sedemikian rupa, lampunya lebih bagus dibanding yang ada di Masjid Jami'an Nur. Tapi begitu kita masuk rasanya panas, ada ketidaknyamanan, pengaruh pemilik rumah tersebut. Maka ibadah itu bakal mempengaruhi suasana rumah tangga. Atina fid dunya hasanah bil ilmi wal ibadah. Qalain wal fariqain min urbin wa min ajami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahini ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal ali washabbi thumma tabi'ina lahum ahlut tuqa wan nuqa wal hilmi wal hikami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua. Barangkali ada di antara keluarga kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan barokah bulan Rajab Allah Ta'ala angkat segala penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga. Untuk almarhum Ketua DKM Masjid Jami An-Nur Dr. Andes Haji Muhammad Mudakir, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Begitu juga buat guru-guru yang pernah mengisi taklim di Masjid Jami An-Nur, Habib Syekh Al-Jupri, Kiai Haji Abdul Raub, Kiai Haji Sabil Ar-Rasyad, Kiai Haji Zainuddin MZ, dan kiai-kiai yang lain. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Karomah-karomah beliau di Masjid Jami An-Nur terus berkelanjutan dengan mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Jami An-Nur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman
29, hadis yang ke 241. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang ke-241. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rawahul Bukhari. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Melalui proses perjuangan orang pengen bahagia di dunia, pengen hidup terasa nikmat di dunia, harus berusaha. Usaha sudah disertai dengan doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Apapun isi hasanah di dunia, kata Hasan Basri, hasanah fid dunya bil ilmi wal ibadah. Minta kepada Allah untuk baik di dunia, kata Imam Hasan Basri, bil ilmi wal ibadah. Sebab ibadah itu yang membuat manusia merasa baik. Ada orang banyak harta, simpanan di berbagai macam bank, ada di mana-mana, tapi nggak ibadah, terasa kurang tentram jiwanya, terasa kurang tenang jiwanya, karena ibadah itu yang memberi ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati orang mukmin. Maka kata Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah. Sinari, terangi rumah tangga Anda bis-shalah, dengan melaksanakan kewajiban ibadah sholat. Ada rumah, begitu kita masuk, suasananya terasa adem. Rumahnya sederhana, wan, nggak pakai keramik,
pakai yang zaman dulu tuh, yang tahun 80, teraso. Teraso semakin sering digosok, semakin kelihatan sinarnya. Dia jauh lebih nikmat dipakai sujud dibanding keramik. Teraso zaman dulu tahun 80. Ada rumah sederhana, pakai teraso, nggak pakai marmer, nggak pakai keramik, tapi begitu kita masuk, ada aura yang berbeda, ada ketenangan, ada ketenteraman karena pengaruh penghuninya. Kalau penghuni dalam rumah tersebut rasanya tenang, rumah jadi tenang. Ada rumah bagus, marmer, kemudian dia punya perlengkapan rumah ditata sedemikian rupa, lampunya lebih bagus dibanding yang ada di Masjid Jami An-Nur. Tapi begitu kita masuk rasanya panas. Ada ketidaknyamanan, pengaruh pemilik rumah tersebut. Maka ibadah itu bakal mempengaruhi suasana rumah tangga. Atina fid dunya hasanah bil ilmi wal ibadah. Ibadah itu terangsang jika ada ilmu. Siapa yang sholat sunat setelah maghrib 20 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Orang yang sholat ba'dal maghrib 20 rakaat, 2 Allah Ta'ala balas dengan sebuah bangunan di dalam surga. Sholat 2 rakaat dengan jumlah 20 rakaat 22 itu masuk di dalam bab ihya ma bainal isya'aini, menghidupkan waktu maghrib sampai isya. Wa abdoluhu bil ibadah, lebih utama menghidupkan waktu maghrib sampai isya itu dengan ibadah. Yang kedua, bil mudzakaro, dengan kita mengkaji ilmu. Yang ketiga, watilawatil Quran, tadarrus Al-Quran. Nabi ketika ada di dalam masjid, sekelompok ada yang sedang berzikir, sekelompok ada yang sedang tadarrus Al-Quran, sekelompok sedang mengkaji ilmu. Maka di antara halakoh-halakoh yang ada di masjid, Nabi lebih perhatian yang seperti ini. Orang yang sedang mengkaji ilmu, karena jika ia mendapatkan tambahan ilmu yang ada kaitannya dengan ibadah, dia merangsang untuk banyak beribadah. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah bil ilmi wal ibadah. Orang terasa nikmat hidup di dunia jika Allah beri dia banyak ilmu, jika Allah beri dia kemudahan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Tidak hanya minta kebaikan di dunia, tapi juga minta kebaikan di akhirat. Apa tuh? Hasanah di dunia sama hasanah di akhirat tuh apa? Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terhindar dari api neraka, azab neraka. Seperti apa tuh azab yang ada di dalam neraka? Al-Quran sudah memberi informasi tentang keadaan penghuni neraka. Rasa yang dulu pernah ada di dunia, di neraka ada lagi rasa. Namanya orang hidup pengen makan, pengen minum. Di neraka pengen makan. Apa makanan penghuni neraka? Namanya buah zakum. Buah zakum itu buah neraka yang ada di neraka. Apabila dimakan, masuk melalui seperti kebiasaan makan, begitu sampai ke dalam perut, perutnya meledak, mengeluarkan seluruh isi perut. Ya Allah, na'udzubillah min. Ta'amul athim kalmuh liyaghli fil butun kaghalyil hamim. Itu yang namanya buah zakum. Begitu masuk ke perut penghuni neraka, makan itu panas, merobek seluruh isi perutnya. Berapa lama? Abadal abidin, selama-lama. Ya Allah. Maka waqina adzabannar wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terbebas dari azab api neraka. Lapar hilang, ganti haus. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuh liyashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqo. Di dalam surah Al-Kahfi, wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuh liyashwil wujuh bi'sas sarabi wa sa'at murtafaqa. Apabila ada rasa pengen minum, haus, dikasih minuman. Tapi begitu masuk, itu minuman seperti minyak dimasak sedang menggulak. Panasnya luar biasa. Yaswil wujuh, itu dia punya kulit wajah terkelupas, kelihatan dagingnya merah. Ganti lagi, summa baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Setelah kulitnya terkelupas, diganti lagi sama kulit baru. Aus lagi, minum lagi, terkelupas lagi, daging merahnya kelihatan. Ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begitu
jadiin saya debu saja biar tidak merasakan azabmu. Nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Udah di padang mahsyar nggak ada. Yang ada penyiksaan selama-lamanya. Na'udzubillah min. Maka Allah ingatkan kita sebagai kepala rumah tangga disuruh jaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ada orang dipukul perutnya pakai besi besar yang sedang menyala. Dipukul perutnya, jeger. Malaikat, kenapa saya dipukul? Dulu kamu makan sembako rakyat, sekarang kau rasakan azabku. Saya tidak sendiri, hai malaikat, makan sembako rakyat. Banyak teman saya, teman kamu juga lagi disiksa. Terjadi dialog, minta dikembaliin. Kembaliin aja ya Rob, saya kalau begini kagak enak, pulangin aja sebentar, semenit aja. Saya mau tobat di Masjid An-Nur. Jakarta udah nggak ada, dipindahin ke Kalimantan. Mau tobat di mana kamu? Nyesel. Ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kalau begitu jadiin saya abu saja. Nyesel berkepanjangan, tidak ada akhir kehidupan. Kalau di dunia ada akhir kehidupan, di akhirat nggak ada lagi kematian, hidup terus. Kalau yang di neraka terus diseksa. Sampai kapan? Abadal abidin, selama-lamanya. Yang di sorga penuh kenikmatan, selama-lamanya. Wa faqihatin katsiro, di sorga buahan apa aja ada, wan. Kecapi ada. Kecapi kenal, wan? Duren montong, sanusawan kenal? Pasti kenal lah. Sate Madura gak ada. Yang ada di dunia di surga nanti ada. Wa faqihatin katsiro, berbagai macam jenis buah di surga ada. Lamaktuatin, nggak habis-habis, nggak pakai musim, nggak putus-putus. Wala mamnuah, nggak ada pantangan. Pantang dari makanan cuma di dunia. Yang ada penyakit diabetes, sate, duren, nggak boleh. Teh botol nggak boleh. Di sana nggak ada pantangan. Wa furushim marfu'ah, tempat tidur spring bed tingginya 60 meter tebalnya. Spring bed di surga tebalnya 60 meter. Ya kita juga tingginya nanti. Sama ketika Allah pertama menciptakan Nabi Adam, tinggi besar. Kalau segini-segini juga nggak berasa di surga. Makanya nanti kita tinggi. Anggur nanti besarnya kayak buah kelapa yang
besar. Kalau kecil-kecil juga ya sama. Makanya kembali Allah Ta'ala bangkitkan manusia dari azab kubur jika ia penghuni surga besar-besar. Nikmat. Wa furusyim marfu'ah, dia punya kasur tebelnya 60 meter. Jadi kalau kita ngelepas badan di kasur yang ada di surga, mendemnya aja 10 meter. Sebab buat tidur sama 9 bidadari. Jadi kita ditindiin 9 bidadari, wah. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin dari sekarang. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan di akhirat. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan di akhirat yang abadi. Dunia bakal Allah pisahkan dengan yang namanya kematian. Mad dunya bibaqiyatin walakin nuparikuha bimautin wantiqoli. Dunia tidak ada yang abadi, semuanya bakal Allah pisahkan. Nuparikuha dengan apa? Bimautin, dengan yang namanya kematian. Sesuatu yang pasti bakal terjadi, tapi kadang manusia menyikapinya seperti tidak pasti. Ada jamaah saya umur baru 48 tahun. Usia produktif lagi sedang gagah-gagahnya. Lagi senang hadir di majelis taklim. Lagi senang duduk dengan orang-orang soleh. Nggak pakai sakit lagi tuh. Bilang sama istrinya, habis sholat asar, mah, maafin nih mah. Lah, kenapa Pak minta maaf? Kayaknya badan nggak enak nih. Habis sholat asar, minta maaf, 4:30 nggak ada. Udah minta maaf sama istri. Maka ntar pulang jangan buru-buru minta maaf sama istri. Ya Allah, nggak sakit. Habis minta maaf, tiduran, minta dikerik. Waktu dikerik badannya, kata dia, napas sepertinya seperti napas terakhir ini mah. Bener. Begitu tarik napas, mah, tolong dengerin mah, bacaan papa bener nggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Astaghfirullahalazim. Udah nggak ada. Dibawa ke rumah sakit Jayakarta. Di jalan emang udah nggak ada. Gampang banget. Mukanya seger, hingga seperti mati. Seger mukanya. Emang duhanya rajin, tahajudnya rajin. Masih muda, usia produktif, nggak disangka itu sebuah kepastian. Ma ra'aitul haqqo asbaha bil batili mislal mauti. Ada manusia menyikapi sebuah kematian seperti tidak pasti. Dia kejar terus dunia.
lagi sedang mengejar dunia, innalillahi, lupa sama ibadah, lupa dengan kewajiban, meninggal. Nah, maka kematian itu menjadi sebuah nasihat, kafa bil mauti wa izo. Cukup kematian itu menjadi sebuah nasihat yang sangat berharga buat manusia yang hidup. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Doa yang pendek, ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Doa ini dihayati sambil kita membaca agar kita tidak terbuai dengan keindahan dunia, karena dunia itu tidak abadi. Dia bakal dipisah dengan kita yang namanya kematian. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni segala kesalahanku. Manusia tidak ada yang sempurna. Meskipun manusia lebih mulia, Allah Ta'ala ciptakan lebih mulia dibanding malaikat, manusia. Tapi yang manusia tidak lepas dari kehilapan, kesalahan. Maka yang bisa menghapus kesalahan, dosa kita, hanya Allah. Allahumma ighfirli khati'ati. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni segala kesalahan dan dosaku. Wajahli, dan kebodohanku. Minta ampun kepada Allah atas kebodohan. Terlambat kita untuk mendalami ilmu agama. Masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Dengan kita mohon kepadanya, berdoa kepadanya, tiba-tiba rangsangan untuk belajar itu tinggi. Kebodohan hilang, yang ada kemampuan untuk belajar. Itu tidak lepas dari permohonan dan doa kita kepada Allah. Wa ma akhartu wa ma asrartu. Mohon ampun kepada Allah kesalahan dan dosa yang tersembunyi dan yang nyata, yang dulu dan yang akan datang. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada Allah beri jalan mudah buat hambanya di dalam menempuh belajar, dengan dia khidmat, berkhidmat. Seluruh kemampuan tenaganya dia jadikan jembatan untuk memperoleh ilmu dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Dan banyak lagi hal-hal yang bikin mempermudah ilmu itu masuk. Imam Syafi'i dan beberapa imam-imam mazhab, kalau dia jalan menuju majelis ilmu, rumah guru, di jalan dia cari tuh tukang minta-minta, dia kasih, dia sedekah. Niat sedekah untuk mempermudah ilmu, menghilangkan kebodohan.
Maka Imam Syafi'i di usia muda kemampuan ilmunya sudah menembus berbagai macam negara. Karena thariqah, jalan yang ditempuh sesuai dengan apa yang menjadi thariqah perjalanan para pendahulu-pendahulunya. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'ah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.